kedua 10-60-28 dari kelas Aksya 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma ekonomi Islam. Baik, pada kesempatan kali ini ada 3 pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu cara pandang hidup atau worldview. Yang kedua, paradigma ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu pendekatan Islam dalam penyelesaian masalah ekonomi. Baiklah, yang pertama yaitu worldview Islam atau cara pandang hidup Islam. Worldview secara bahasa memiliki arti pandangan hidup atau pandangan dunia yang berperan sangat penting dalam sistem masyarakat. Pandangan hidup ini dapat menjadi pedoman atau petunjuk hidup seseorang dalam mencapai tujuannya. Worldview dapat disumber dari kitab suci, filsafat, istiadat, dan semua sumber lainnya yang dianggap mempengaruhi cara pandang masyarakat tertentu. Terdapat orang-orang yang berpengaruh besar dalam membangun worldview mereka, yaitu seperti nabi, filsuf, pahlawan, negarawan, dan sebagainya. Maka dari itu, worldview Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan hidup atau pandangan dunia yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, yang bimbingannya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan sebagai paradigma dan tuntunan dalam kehidupan umat Islam. Worldview Islam atau cara pandang hidup Islam inilah yang kemudian mendasari perilaku seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya yang dari berbagai bidang, yaitu seperti bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Artinya, segala perbuatan seorang muslim tersebut tergantung pada kepercayaan agama sebagai sumber pengetahuan dan bimbingan dalam hidup. Baik, yang kedua yaitu paradigma ekonomi Islam. Yang pertama yaitu paradigma. Jika meminjam istilah Syed Qutb, dengan pandangan hidup atau pandangan dunia Islam sebagai tasawur al-Islami, maka tasawur juga bermakna paradigma yang bermakna menjelaskan gambaran sebenarnya dari sesuatu. Yang kedua yaitu ekonomi Islam. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya merealisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam. Dalam perkembangannya, paradigma ekonomi Islam telah dirumuskan oleh berbagai ahli ekonomi muslim. Mereka mempunyai berbagai macam motif, tetapi hampir semuanya punya tujuan untuk bisa membawa perbaikan baru dalam ekonomi baik secara keilmuan dan praktik. Maka ringkasannya yaitu paradigma ekonomi Islam ialah gambaran atau kerangka pemikiran yang menyeluruh dan mendasar tentang apa itu ekonomi Islam dengan konsep yang benar dan mencangkup aspek kaidah, hukum, dan akhlak. Aliran pemikiran dalam memahami paradigma ekonomi Islam. Di sini ada 3 aliran pemikiran dalam memahami paradigma ekonomi Islam, yaitu yang pertama, menurut Muhammad Abdul Manan dan Muhammad Najutullah Sadiki, yaitu aliran pemikiran yang menggabungkan, memodifikasi, dan selektif dalam menyerap pemikiran ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Yang kedua yaitu menurut Bakir Asyad Abdul Hamid Abdul Sulaiman, yaitu aliran ekonomi Islam yang berpegang bahwa ekonomi Islam itu harus lahir dari tasawur Islam itu sendiri, tanpa dicampur adukan dengan sistem manapun. Yaitu yang ketiga, aliran yang kritis terhadap aliran pertama dan yang kedua. Mereka berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia terhadap Al-Quran dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya itu tidak mutlak. Sumber dan sifat dasar ekonomi Islam.
Pakar ekonomi Islam sepakat bahwa paradigma ekonomi Islam lahir dari dua sumber utama, yaitu nakli, Al-Quran dan Sunnah, dan akli, yaitu dari ijtihad. Mereka merangkum landasan yang menjadi sifat dasar dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama, berdasarkan hal tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki kaidah al-uludiyah atau berbakti atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu manusia sebagai hamba atau khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam. Yang keempat, yaitu mawarid al-tabi'i atau sumber daya alam sebagai alat pembangunan ekonomi. Yang kelima, yaitu kepemilikan individu dijamin dalam Islam. Yang keenam, yaitu al-tawazun atau keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang ketujuh, yaitu mempertimbangkan aspek akhlak, etika, maupun moral dalam praktik ekonomi. Yaitu yang terakhir, yaitu yang kedelapan, yang terakhir, bekerja mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. 3. Pendekatan Islam dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Ada dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan induktif. Pendekatan induktif diartikan sebagai penarikan hukum yang terangkat dari problem kontemporer yang kemudian ditarik status hukum syariatnya. Untuk dapat ditarik hukum syariatnya, dalam metode pendekatan induktif harus melalui dua tahapan, yaitu yang pertama, memahami fakta atau fahmul waqi'. Yang kedua, memahami nas atau fahmu nas-us. Yang kedua, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah cara berpikir dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Metode deduktif ini digunakan untuk menghasilkan hukum syariat Islam yang diturunkan langsung dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, ada kias yang memiliki arti mirip dengan metode deduktif ini. Kias dihasilkan dari logika deduktif, analogis, atau perbandingan. Sebelum kita memahami paradigma ekonomi Islam, terlebih dahulu kita memahami konsep worldview atau pandangan hidup Islam. Dalam konsep worldview atau pandangan hidup Islam, segala aspek kehidupan seorang muslim harus berlandaskan dari wahyu atau tuntunan Tuhan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali dalam praktik ekonomi, maka prinsip dan konsep ekonomi seorang muslim akan berada dalam lingkup syariat yang menjadi sebuah pendekatan ketentuan, perintah, dan larangan yang tercantum di dalamnya. Lebih jauh lagi, para ulama ahli menempatkan ke dalam bagian muamalah dengan manusia. Maka paradigma ekonomi Islam adalah gambaran atau kerangka pemikiran yang menyeluruh dan mendasar tentang apa itu ekonomi Islam dengan konsep yang benar dan mencakup aspek kaidah, hukum, dan akhlak, di mana ia dibangun atas worldview Islam dengan memahami ekonomi tidak sebatas rutinitas tanpa batas atau aturan, akan tetapi ia berlandaskan wahyu sebagai jalan hidup. Maka segala teori atau praktis ekonomi berdasarkan tuntunan ilahi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.